Dan medalinya dapat berapa nih? 3. Dapat 3. Buset, coba tunjukin ke kamera dong. Ini se-Asia guys, bukan ASEAN. Ketika menang, apakah ada seremonialnya? Ada pengalaman medali aja. Oh, pengalaman medali. Rasanya gimana? Enggak, iya bangga. Orang tua langsung nelpon orang tua nggak tuh? Nelfon. Kata orang tua gimana? Ya, nangis. Dan semoga ke depan khususnya atlet disabilitas itu bisa berkembang tambah lebih maju. Jangan pernah hitung yang hilang, tapi hitunglah yang tersisa. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Kejaksaan dengan tamu yang spesial kali ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, dari ini Jawa Barat dan abis dari luar negeri ceritanya. Tapi di luar negeri ini bukan jalan-jalan, bukan apa, tapi menjalankan tugas negara, yakni sebagai atlet dan berhasil memperoleh beberapa emas ya, terutama. Dan di sini kita sudah ada Mas Afghani atau Kang ya? Kang berarti ya, karena dari Jawa Barat ya. Kang Afghani dan Kang Hari, yang mana selaku coach dan atletnya langsung di kategori olahraga bulu tangkis. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita kali ini. Kita kenalan dulu dong sama atletnya dulu nih. Namanya siapa? Afghani Asaka Hindarsa. Umur berapa nih? 14. 14. Ya, Bulu tangkis main sejak umur berapa? 5 tahun 5 tahun ya, 5 tahun. Terus kemarin main di mana? di Dubai. Di Dubai. Yes. Kita ini belum ada yang pernah ke Dubai, dia udah umur 14 udah ke Dubai duluan dan pulang bawa Mas. emas luar biasa. Tepuk tangan dulu. Dan kita sambut coachnya, yakni coach Hari Susanto, Woi, asli mana nih Pak Ari? asli Jawa Barat juga. Dan menjabat sebagai Ketua NPC Jawa Barat, luar biasa. sebagai pelatih di Platnas Asian Para Games dan kemarin sebagai pelatih di bulu Paralimpik. tangkis. Yoi, Dubai. Ya. Bentar, kalau pelatih Paralimpik berarti sebelumnya atlet juga nggak? Betul. Dan udah pernah dapat emas berarti? Kebetulan waktu Paralimpik Tokyo 2020 saya mendapatkan medali emas juga. Baru dong. Iya, Bang. Luar biasa. Tapi sekarang masih ngatlet atau udah cuman coach saja nih sekarang? Sekarang jadi coach aja. Coach sama ketua NPC ketua. Jabar, dari emas langsung jadi ketua nih, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, saya ingin tanya di podcast kali ini sebenarnya pengalaman di Dubai kemarin, kemudian persiapannya seperti apa sih sebenarnya yang dalam menghadapi persiapan Dubai? Karena kan yang saya tahu ini atlet-atletnya kan masih junior-junior semua, Betul. sehingga target pun sebenarnya dari CDM nggak ada target. Betul. Yang penting optimalkan aja semuanya. Betul. Nah, ternyata malah dapat peringkat Peringkat 5 besar. kelima besar. Buset dah. Sebenarnya kalau nggak ada target itu lumrahnya tuh dari berapa sih negara yang ikut ini? Total ada berapa negara? Itu tingkat Asia kan ini. Iya, tingkat Asia. Asia kurang lebih 63 negara gitu. 63 Kalau Asia, negara. Iya. Buset. Dan Dan- ASEAN Youth itu bisa segitu. Dan ini kita peringkat Peringkat 5 besar. 5 besar. Buset. Atlet baru dan langsung ini debutan ya. Iya. Masih debutan dan langsung peringkat 5, ngebut lu ya berarti ya, tim lu ya. Terus gimana kesiapannya nih, Pak? Kesiapannya untuk kan nggak ada yang untuk latihannya itu udah masuk platnas nggak sih sebenarnya? Kebetulan Afghani sendiri belum masuk ke Platnas. Belum masuk platnas aja Ya, udah dapat jadi emas ya. juara. Berarti ntar kalau ikut platnas cepet berlian lo kayaknya. Ya. Terus Kebetulan kemarin pas acara ada kegiatan pelajar di Jakarta dan dia juga mendapatkan medali emas di nomor ganda. oh Itu sama bergu bergu tuh berarti mainnya tim ya? tim ya. Tim per match hitungan poin ya berarti. Berarti mewakili sekolah waktu itu. Enggak, Dari Terus? Jawa Barat. dari Jawa Barat. Oh, mewakili Iya. provinsi berarti. Wih, udah provinsi aja lo ya. Provinsi sekarang mewakili negara ya, luar biasa. Terus porsi latihannya itu seperti apa sih Pak sebenarnya Pak? Ya, untuk latihan kita menyesuaikan karena di Paralimpik ini kan
ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kita sesuaikan aja dengan kemampuan anaknya. Kalau Afgani sendiri gimana persiapannya? Fokus latihan. Latihan doang, makanannya nggak diatur? Diatur sih. Diatur. Makanan favoritnya apa? Sama daging sapi. Daging sapi lah bagi kalian yang ingin jago ya. Bulu tangkis. Mulai sekarang lu makan daging sapi biar kayak Afgani. Untuk porsi istirahat sama aktivitas sebenarnya untuk persiapan teman-teman ini sebenarnya juga diatur nggak sih, Pak? Ya, kalau untuk masalah istirahat itu harus diatur. Handphone screening time. Oh, di jam 9 lah mati. Gitu. Jam 9 ya lu. Yang besok Fresh ya. Ikut mulai program itu udah fresh lagi. Nah kemudian nih pada saat persiapan udah lama matang, waktu pelepasan kan sempat upacara tuh, ya kan di bandara. Deg-degan nggak? Apa nih ya? Deg-degan nggak? Soalnya kemarin mah nggak ikut. Nggak ikut. Kan kloter ke satu. Berangkat duluan. Oh ikut tim scouting. Enggak, Iya kan? Maksudnya berangkat kloter pertama karena ada klasifikasi. Oh benar. Iya, ada beberapa atlet yang berangkat. Nah momentum berangkat tuh di antara orang tua kan sih. Iya. Gimana perasaan? Saya sedih. Sedih. Iya. Orang tuh nangis gak ngelepas itu? Enggak. Berarti lu doang yang sedih nih ya. Tapi setelah berangkat nyampe sana, ketika landing tuh perasaannya gimana tuh? Dubai kan, orang-orang kan kita sering lihat di TV, wih Dubai. Iya, Akhirnya lu yang datang sendiri ke Dubai menyaksikan dengan mata kepala sendiri, rasanya gimana? Biasa. Biasa aja. Iya. Nah, terus gimana setelah itu? Apa perbedaannya di Indonesia sama di sana? Panas kalau di Dubai. Panas. Iya. Makanannya gimana? Itu makannya aja ada omelet, nasi juga yang panjang. Oh, yang anu ya, yang Biryani. Arab ya, biryani ya, Iya. nggak enak ya, Iya. nggak bikin kenyang ya kan? Iya, begini. Dan dia teksturnya pecah-pecah kan, nggak bisa Iya. dikumpulin Iya. kan? Ya kan? Enggak pulen ya. Bener nggak pulen. Terus makanan gimana? Makanan Indonesia atau makanan di mana di sana? Makanan di Dubai aja. Makanan Indonesia Iya. nggak dapat? Dapat kalau makanannya siang. Jam Oh siang, 12. apaan tuh? Makanan Indonesia? Daging ayam. Daging ayam, bukan daging sapi ya? Bukan. Berarti bukan favorit ya? Enggak. Dari CDM ya dia. Iya. Oh dari CDM. Oh berarti yang pagi bukan dari CDM tuh? Itu mungkin dari hotel. Oh, I see. Jadi yang Indonesian food itu disediakan dari CDM-nya sendiri. CDM. Berapa hari di sana? 1 minggu. Satu minggu, Pak ya? Itu nih. Untuk 1 minggu itu sebenarnya perlombaannya tuh paralel berjalan dalam 1 minggu atau di hari-hari tertentu itu. Oh, hari pertama bulu tangkis, hari kedua lempar lembing atau lari. Paralel. Tiap cabang masing-masing dilaksanakan Main sendiri-sendiri pada ya? waktu yang sama ya. Oh gitu, pantesan cepet ya. Makanya saya ngiranya, ini dengan peserta sebanyak gitu kan, dengan cabang olahraga sebanyak itu, sistematikanya seperti apa. Terus prosesnya, lawan pertama siapa? Lawan pertama tuh dari Filipina. Filipina? Iya. Masih inget nggak namanya? Enggak ingat soalnya. Susah atau gimana? Paling susah lawan India. negara mana? India ya? Iya. Karena postur atau apa? Gede badannya. Kategori bulu tangkisnya apa aja? Campuran, double sama single. Yang tim nggak ada ya? Yang bergu nggak ada. Nggak ada tim. Yang paling cakep yang dari mana? Cakep apa nih? Ada nggak? Enggak ada, soalnya fokus pertandingan. Fokus pertandingan. Bukan fokus. Profesional ya. Urusannya. Terus ketika bertanding itu sempat nggak sih ragu? Persiapan kan kurang nih Pak. Iya betul. Dari segi coach sendiri nih, yang coach rasakan ketika ngelihat lawan pasti kan ketika kita kurang persiapan tuh ada keraguan kan. Nah, gimana coach? Ada awalnya kan Afgani ini kan kalau dari segi usia kan baru 14 tahun. Sedangkan lawan-lawan dari negara lain itu ada yang 19, ada yang 20 tahun gitu kan. Karena dari gapnya ya, dari gap ya. Karena batas usia ASEAN Youth itu di 23 tahun. 23. 23 maksimalnya. Berarti paling rendah berapa?
Ya kalau paling rendah ya itu 14 tahun. 14. Buset dah. Tapi Alhamdulillah paling jago Afgan ternyata. sendiri bisa menyumbangkan medali yang buat Indonesia ya. buat Indonesia Luar medali emas biasa. itu. Ya. Rasanya gimana tuh? Dapat emas. Nyangka nggak? Ini karena kan internasional kan, dunia kan. Nyangka nggak dapat emas? Nggak nyangka sih. Awalnya punya nggak keinginan, target mungkin ya Dia di awal. punya target. Target perunggu ya udah bagus. Ada nggak kayak gitu? Ada sih, perak. Targetnya perak. Perak. Berarti waktu final dah nothing tulus lah Iya. ya kan. Terus berapa set di final? Lebar set, Tiga set, main tiga set. 3 set. 3 set. 3 set. Set pertama yang menang siapa? India. India. Kalah dari poin 15-21. 15-21. Iya, Jauh kalah. loh. Jauh ya. Terus set Yang kedua? aku menang 21-18. Setelah set kedua, set ketiga berapa? Set ketiga 21-19. 21-19. Mepet banget. Mepet banget. Nah, tegang. Tegang ya sih ya. Dingin gak tangannya? Waktu itu. Dingin sih. Stamina gimana stamina? Sebenarnya strateginya Pak, waktu di final tuh set pertama udah kalah nih. Set kedua menang. Di set ketiga nih pasti ada, ini kan ngatur ngeset ulang strategi kan. Iya. Yang di set nih briefingnya ke Afgania Pak waktu itu. Ya waktu itu yang pertama ya kita fokus aja untuk Afgan itu karena dari segi permainan kan bola ada di dia. Tinggal sabar aja lah mainnya itu aja. Main tenang ya. Main tenang aja, nggak usah keburu-buru karena untuk penguasaan bola ada di sini. Oh dapat yang mainin ngarahin bolanya ya. Berarti itu yang jago ya. Terus pada saat terutama di momentum set ketiga ya, ketika ada game point terutama kan. Ada time out dulu nggak atau lanjut aja? Waktu itu lanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Dalam hatinya gimana? Pas 2019 itu ya. Iya. Itu kan momentum orang-orang udah Satu greget lagi, semua kan. Di situ kadang tuh kita tuh kalau nemu bola tanggung, kadang tuh langsung Keburu-buru. keburu-buru kan. Nah, keburu-buru dan endingnya malah blunder. Ya kan? Sering nggak kayak gitu? Sering. Nah, ada nggak momentum kayak gitu? Ada. Sering. Akhirnya blunder atau berhasil lebih? Blunder sih. Blunder. Kali. Dimarahin nggak Gus? Ya enggak karena ya itu dari sininya juga. Nafsu Kalau ya. keburu-buru ya itu resikonya kadang timingnya nggak tepat atau gimana itu udah pasti. Soalnya kealaman kita juga waktu dulu waktu mesti jadi Sama. Iya. Sama juga ya. Tapi rata-rata seperti itu kali ya. Iya betul. Nah kemudian di set terakhir di game point yang ngebikin lu dapat game set terakhir tuh itu loop, smash atau apa? Atau netting? Drop shot Drop shot. Iya. Arah mana? kanan. Arah Kiri. kanan. Kanan. Posisi dia? Posisi lawan? Iya kanan. Kanan. Berarti lain arah ya, ngejauhin. Iya. Oh crossing atau apa tuh? Apa namanya? Yang Chop. Chop. oh iya chop, iya. Chop ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita tahu guys. Ketika yang lagu Indonesia dikumandangkan, nangis nggak? Ke Pengalungan. Enggak sih, enggak Oh nggak ada. UPP. Oh terus gimana prosesinya? Enggak kalau pelajar enggak ya. Enggak kalau belajar. Jadi ada sistematikanya gitu. Enggak kayak Paralimpik gitu. enggak ada. Oh, and then prosesinya seperti apa tuh? Kalau kelas pelajar ya, ketika menang, apakah ada seremonialnya apa? Ya ada pengalungan medali aja. Oh, pengambil medali. Rasanya gimana? Ya. Bangga ya? Iya bangga. Orang tua langsung nelpon orang tua nggak tuh? Ngepot. Kata orang tua gimana? Ya nangis orang tuh. Nangis? Iya. Ya jelas lah. Gue pun jadi orang tua lu nangis gue gitu sih. Iya betul. Karena nggak nyangka sih ya kan. Dengan posisi ya awal udah kalah duluan. Iya. Kemudian menang, epic comeback lah ya kalau main Mobile Legend ya kan. Main Mobile Legend kan? Enggak sih. Oh, nggak main game? Main. Apa main game ya? FF. Iya. Enggak sih. Terus? jarang. Oh iya. Luar biasa. Terus Pak, setelah ini kayaknya masih ada lanjutan ya sih? Setelah Paralimpik yang di Dubai ini.
Kan habisnya ada SEA Games ya? Ada, kebetulan kita juga ini lagi persiapan untuk menghadapi ASEAN Para Games Thailand. Mm-mm. Ya, Ikut nggak ini Afgan? apa ini belum Oh, masuk belum ke bisa. tim itu. Oh, Insya Allah ke depan lah ya. jadi habis ini masuk tim senior lah ya, Afgan ya. Insya Allah ya kan ya. Tapi untuk kelas yang pelajar seperti ini atau youth ya, Junior, youth ya. masih ada nggak sih chapternya setelah ini, setelah di Dubai? Setelah di Dubai mungkin belum ada ke tingkat yang untuk dunianya belum ada. Tapi untuk yang setara youth mungkin yang seriesnya modelannya sama tapi tuan rumah berbeda, apakah ada lanjutan lagi nggak yang Kalau selama ini belum Program. ada juga. Oh baru ini ya berarti ya Nanti mungkin ya. mungkin dari yang ASEAN Youth ini masing-masing atlet yang berprestasi bisa bergabung ke Oh yang senior. Senior dong. Senior termuda nih. dan itu juga di ASEAN Youth itu ada yang atlet-atlet yang senior yang usianya masih masuk di kurang dari 23 ikut Bisa. ke ASEAN. Nah, kita coba ngebahas tools nih. Toolsnya raket yang digunakan itu ada kekhususan atau milih sendiri atau dipilih sama coach? Milih sendiri. Milih sendiri. Yang dicari yang seperti apa? Yang tarikan berapa itu ada nggak sih kriterianya? Tarikan 30. 30 itu gimana? Tarikan 30 itu Udah kenceng itu. kenceng. Kenceng. Dibawa nggak raketnya nih? Bawa. Nah, coba lihat dulu kita raketnya. Iya. Coba mana kan? Nah, kita panggil Kang Agan dulu ya guys ya untuk mengambilkan raket sang gold medal dari Youth Paralimpik Asia ya. Asia Pak ya? ASEAN Youth. Ya. Asian Youth ya. Asia ya berarti bukan ASEAN ya. Iya, bukan. Kalau yang besok ini kan ASEAN ya. ASEAN itu kan 11 negara. Nah, kalau ini Kalau ASEAN itu kan Jepang, Kazakhstan. Jepang peringkat berapa ya? Peringkat kemarin Jepang itu di Tiga. ketiga betul. Uzbek ya pertama ya. Iya. Ini di raket yang digunakan dari awal atau baru di Paralimpik ini? Baru ini. Baru di Paralimpik ini. Iya. Tapi emang biasa main di tarikan 30. Jarang sih. What? Kagak pernah pakai tarikan 30 sebelumnya. Biasanya di 28. 28. Nah, sekarang why 30? Why, Pak? Kenapa? Karena ya mungkin karena dulu mungkin waktu sebelum Afghani powernya keluar mungkin kan kalau kekencengan pantulannya kurang Oh, karena gitu. udah powernya udah mulai Mm-mm. naik Makanya dikencengin. kencengnya juga kan Keluar powernya. Oh, gitu. cepat dari powernya juga. Berarti udah levelnya udah naik nih ya kan. Ya, Tapi rata-rata kalau atlet ya Pak ya, itu tarikannya berapa Pak? ada yang 31, yang paling kenceng 32, 32. Cuman ya resikonya itu kalau terlalu kenceng patah. Oh gitu. Kalau pas putus patah gitu kan. Makanya bawa misalnya atlet bawa raket banyak tuh mungkin 32 semua itu tarikannya ya. Cocok-cocokan juga karena apa namanya itu tarikan itu gimana atletnya sendiri. Kalau untuk masalah Tapi cocok berarti ya 30 ya. Cocok. Dengan kekuatan 30 bagi pemain-pemain bulu tangkis ya, yang paham aja ya YTTA ya. YTTA aja ya. 30 tuh menurut kalian tuh tarikannya ada udah luar biasa. pro luar biasa atau gimana nih? Kalau di daerah-daerah paling 24. 24 Pak. Iya. Jauh banget berarti ya. 24, 23. Kita berarti paling 20 kali ya atau 19 sih. Ini merek apa? Disediain dari Paralimpik atau bawa sendiri? Bawa sendiri. Bawa sendiri. Oh, dari CDM nggak nyediain? Pak? Dari itu peralatan raket nggak ada ya? Gak ada. Bawa raket berapa raket? 4. 4 raket. Putus 3, ini tinggal 1. Sisa. Sisa ini aja. Sisa 1. Berarti 3 yang putus, raket yang putus tuh ketika main di Paralimpik ini apa? Iya. Iya sih. Tapi ketika putus tuh ada nggak sih tempat buat nyenarin raketnya? Bang, nyenarin raket dong. gitu. Lama. Oh lama. Lama. Tapi ada disediain. Ada. Sediain. Buset dah 30 ya. Bedanya ya 30 mungkin gebuknya itu efeknya apa sih Pak?
dengan gebuk? Apakah jadi lebih susah atau lebih enteng semua? Enggak, cuman tekanannya aja. Tekanannya ya. Tekanan ke bolanya aja kalau lebih kencang, powernya udah ada. 30 tuh kan lebih kenceng kan tarikannya Iya, kan artinya kan. Berarti kayak udah kayak apa ya, kayak tembok kali ya, Pak. Teng, Teng gitu kayak itu. Iya. Berarti smashan lu kenceng banget suaranya kan. Kalau kita zaman dulu ya itu biasanya tuh kita kasih apa, isolasi ya, isolatif ya. Oh iya, biar Ya kan, biar bunyinya cetang. Aja. Padahal itu karena mungkin tarikannya mungkin cuma 20, tapi yang penting suaranya kenceng, kasih isolasi tuh. Ya, Itu ya. bawahnya. Pernah nggak? Belum. Nah, berarti bisa tuh dicoba ntar kasih isolasi tuh 1. Bawahnya, Iya. Nanti bunyi cetang. Oke. Terus medalinya nih, kita pengen tahu nih wujud dari medalinya emasnya tuh seperti apa di Paralimpik. Ada nggak di bawah nih? Bawa. Nah, Kang Agan bisa minta tolong Kang Agan. Ini merek apa ini, Pak? Victor, apa itu? Android. 100 itu masih sama Lining lah, masih. Oh, saya baru tahu jujur merek ini. Biasanya saya kira ya Lining, Yonex, ya kan? Ini 100. Dari Cina juga nih berarti. Ya, sama. Tapi emang ringan banget loh guys, ini guys, gila. Tapi emang kerasa sih. Dan medalinya dapat berapa nih? 3. Dapat 3. Buset, coba tunjukin ke kamera dong. Emas 1 itu kategori apa? Single. Double sama mix. Yang double yang apa? Yang double yang perunggu ini. Perunggu. Woi, yang perunggu mix. Bukan double. Double. Yang silver Yang mix. silver mix. Ini se-Asia guys. Bukan ASEAN. Gimana rasanya 14 tahun dapat medali kayak gini? Gimana? Senang. Terharu. Tapi dari 3 ini kan saya lihat yang dapat perunggu tuh yang mix ya? Enggak. Yang double ya? Iya. Why? Double kan berarti cowok sama cowok nih ya kan? Iya. Ya. Sedangkan yang silver berarti yang campuran, ganda campuran, cewek cowok ya kan? Iya. Kenapa malah yang cowok-cowok, atau apakah lawan yang susah atau gimana? Kan gandongan kalau itu mah. Apa? Double. Double. Iya. Gendongan ya. Oh gitu. Beda kelas soalnya. Oh, berarti ada kelas? Ada Kayak gimana kelasnya kelas 3. Kalau Afgan kan kelas 4. Ah. Ada lagi yang kelas 3. Nah, itu harus double itu berpasangan dengan kelas 3 supaya jumlahnya 7. Oh Poinnya gitu. 7, poin 7. Berarti ada Kategorinya. pengkategorian dulu Iya. ya. Nah, proses pengkategoriannya Afgan nih masuk kelas 4 terus ini kelas 3 itu Itu prosesnya di mana? Ada klasifikasi dari dokter khusus cabang olahraga. Oh gitu. Oh, berarti ya skemanya emang 4 sama 3 ya? Iya, 4-3. 4-3. 4-3 sama 5. Oh, 5-2. 5 itu untuk ganda 5 sama 5. Hmm, Ada khusus kelas ada lagi. khusus Ya. kelas lagi. Luar biasa. Ada nggak pesan-pesan yang ingin Afgani sampaikan ke teman-teman yang di sana nih, yang baru mau mulai bahkan atau udah mulai tapi pengen kayak Afgani? Coba Afgani ke kamera. Lebih semangat dan kerja keras terus untuk latihannya. Udah sih itu aja sih. Dan makan daging daging sapi. Kalau Coach Sari sendiri pesan-pesannya seperti apa? Ya, berpesan bagi teman-teman semua. Tadi yang dikatakan Afgani, semoga ke depan khususnya atlet disabilitas itu bisa berkembang tambah lebih maju. Jangan pernah hitung yang hilang, tapi hitunglah yang tersisa. Oke rekan Sobat Dediaksa dimanapun kalian berada, karena durasi juga yang memisahkan kita, dan semoga dengan bincang-bincang pagi kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Bagi kalian yang baru mau mulai, terutama teman-teman disabilitas ya, kalian
kekurangan kalian tuh justru adalah kelebihan dari kalian sendiri. Jangan buat kekurangan kalian tuh menjadi batu sandungan, tapi jadikanlah sebagai batu loncatan untuk ke depan, yang melangkah lebih ke depan dan mencapai kesuksesan dan impian kalian seperti Afghani sekarang. Wih, luar biasa. Oke, sampai jumpa Sobat Dedeksa di Maluku Kawadah, dan sampai jumpa di episode ke depan.